semuanya, kembali lagi dengan konten dari Kalista Music Academy. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang tokoh yang sangat spesial. Gimana sih gak spesial? Nah Sobat Kalista harus tahu kalau Kalista Music Academy di Palembang itu udah berdiri sejak tahun 2000. Itu jika kita hitung dari tahun 2000 sampai 2024 ini bukanlah waktu yang sebentar. Oleh karena itulah di hari ini kita akan berbicara tentang sejarah Kalista Music Academy, gimana perjuangan Kalista Music Academy sampai bisa berdiri hingga hari ini dengan Kak Andi. Oke, halo Kak Andi. Halo. Iya, salam kenal. Salam kenal. Iya, kenalin aku Fasa. Dan pada hari ini aku mau ngobrol sama Kak Andi nih tentang ya sejarah Kalista Music Academy. Boleh dong kenalin dulu diri Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan saya Andi. Bisa dibilang mungkin salah satu sahabat dari ownernya Kalista Music, Diki Febrian. Itu aja dulu. Oke Kak Andi, iya seperti sudah Kak Andi bilang tadi ya, kalau kakaknya udah nemenin gitu ya, bisa dibilang nemenin Kak Riki dari pertama mendirikan Kalista Music Academy. Jadi pasti udah tahu ya gimana seluk-beluk awalnya gimana, masalah-masalah yang mungkin datang selama 24 tahun ya Kak ya. 24 tahun itu. Waktu yang singkat. Betul ya Kak. Mungkin kita boleh mulai dari nol ya Kak. Gimana sih Kak awalnya kok bisa tiba-tiba kepikiran tuh dari Kak Rikinya tiba-tiba mau bikin Kalista Music Academy? Oke, mungkin saya sebagai sahabatnya Kak Riki boleh dikategorikan dulu memang story di tahun 2000 itu memang tidak banyak orang yang mengenal musik Bapak saya. Jadi banyak generasi-generasi yang mungkin mempunyai hobi ataupun lifestyle yang berbeda. Ada yang hobi fashion, motor, atau mungkin salah satunya Kak Riki itu adalah sebagai yang inspirasi yang selalu tekun di bidang musik dari awal tahun berdirinya di 2000 sampai dengan mungkin sekarang ini mungkin tidak henti-hentinya beliau itu memberikan inspirasi bagi kita semua, termasuk juga kesulitan-kesulitan dalam hal proses menggapai sampai dengan saat ini. Ya mungkin saya cerita ini dari awal beliau yang hanya tinggal di satu kontrakan yang mungkin setahu saya sebagai sahabat kecil yang memang satu keluarga ya, dari keluarganya juga sama saudara-saudaranya juga kita juga mengetahui, dan beliau juga bukan hanya pintar di musik tapi juga beliau pintar di akademis. Jadi dari beberapa banyak juga beliau mendapatkan beasiswa dari awal mungkin dia merintis sampai dengan itu. Jadi beliau juga sebagai inspirasi buat kita sahabat ini ya, bukan berarti kita pintar di musik tidak bisa menguasai akademis kayak gitu kan. Nah, jadi dari awal merintis beliau tidak seperti ini bapaknya. Bisa dikategorikan beliau hanya memiliki satu alat musik yang kalau boleh dikategorikan itu hanya mainan kalau saya bilang ya. Ya mainan yang hanya bisa dimainkan untuk sebagai latihan, bukan sebagai untuk profesional. Tapi berkat kegigihan beliau sampai dengan saat itu beliau membuktikan bahwasanya pengen serius sampai dengan dia punya cita-cita yang cukup mulia ya. Pengen dulu pernah berpikir, dia cerita pengen punya sekolah musik sampai dengan dulu dia kelas 1 sampai dengan SMA itu persisnya itu dia sudah mengajar di beberapa khusus di kota Palembang ya. Jadi mengajar itu beliau dari door to door hingga saat ini mungkin sudah mendatangkan orang di satu tempat yang cukup istimewa ini kalau menurut saya ya. Jadi sekarang mungkin sekarang sudah lebih dari 200 murid yang sudah cukup banyak juga yang berhasil memiliki ini, dan beliau juga aktif juga di bidang
musik maupun di pergaulan yang lain. Jadi mungkin perluasan pergaulan beliau secara komunikasi, secara inspirasi juga, jadi cukup mudah untuk mendapatkan hal ini, tapi tetap digapai dengan semangat yang tinggi beliau. Dari awal mungkin dia merasa saya tidak bisa seperti ini kayak gitu kan, tanpa mungkin ada story apa. Saya lihat sih memang beliau cukup apa ya, tulang punggung juga dulu di keluarganya. Jadi mengharuskan memang dia harus berpikir apa ya, harus kerja keras begitu. Dan sampai ini kita harus juga sebagai teman, kita dulu juga sempat bikin band dan dia juga salah satu keyboardisnya kita. Jadi bukan hanya dia ngajar, tapi dia juga menyumbangkan karya Pak Pasha. Zaman itu dulu tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu tahun 2003 itu kita sudah ikut event-event ataupun festival-festival, walaupun mungkin terkadang kita jarang menang mungkin. Dan juga memang basic dia kita industri itu kita melahirkan karya sendiri seperti itu. Nah, mungkin sekilas itu dulu kalau saya ini, mungkin ada yang Iya. yang ini. Berarti sebelumnya tuh Kak Riki tuh memang base-nya di musik gitu kan? Iya, Ya? base-nya di musik, benar. Di keyboard ya? Di keyboard. Oke. Memang basic profesionalnya di situ ya. Oke. Jadi banyak nanti mencabang ke arah musik lain gitu Iya. ya? Oke. Sampai dengan sekarang beliau sudah cukup luar biasa mengembangkan musik, bukan hanya di keyboard, dia menghadirkan juga beberapa alat musik Iya. dan menghadirkan beberapa guru-guru profesional juga di Kalista Musik. Betul sekali Kak. Iya. Berarti di awal berdirinya Kalista Music itu perseorangan Kak ya? Benar, seorang. Jadi dia hanya tunggal, tapi sudah memakai nama Kalista. Oke. Dulu mungkin keterbatasan biaya atau ekonomi, maka dari itu beliau, saya ingat dulu dia buka sekolah musik itu ya mungkin dengan beberapa murid itu hanya di rumah, di salah satu lorong di dekat salah satu wilayah Bambang Utoyo. Itu dia buka, itu dia juga buka tempat sekolah dan dia juga di situ tinggal. Tahu saya seperti itu. Iya, jadi saking bersemangatnya Bersemangat, punya merasa benar. tempat belajar gitu Benar, kayak benar. sampai rumah yang harusnya Tempat fokus untuk itu, kediaman, iya, tempat kita istirahat jadi pakai tempat kursi. kerja juga. Benar, Iya, benar. oke. Jadi dia memanfaatkan, jangan sampai mungkin tadi saya bilang tadi harus sewa, jadi dia harus memanfaatkan rumah tempat tinggal itu menjadi tempat belajar musik. Oke. Berarti kalau misalnya masih perseorangan seperti itu, untuk teknis lain kayak administrasinya itu semuanya dikelola sendiri atau ngajak orang kayak gitu? Nah itulah beliau itu cukup ditaksir kalau menurut saya, dengan mungkin semangat tinggi tadi. Jadi semua itu karena memang keterbatasan biaya atau dana dulu kan tidak bisa harus dibayar orang, Iya. baik itu guru apa-apa. Jadi dia semua itu dihandle dia sendiri, dia sendiri, baik itu administrasi, baik itu jadwal murid-muridnya harus latihan, itu dia sendiri yang menjadwalkan. Berarti benar-benar multitasking Kak ya? Benar. Itu pernah kejadian ini nggak sih Kak? Kayak tabrakan gitu, clash jadwalnya kan banyak banget pasti. Iya, kalau itu mungkin secara realnya pastilah. Iya. Tapi ya seiring jalan waktu, proses juga jadi bisa dinetralkan. Seperti itu. Yang harusnya mungkin di waktu bersamaan ini harus hadir satu murid, mungkin ketemu satu murid lagi ya tabrakan ya mau nggak mau. Iya. Mungkin ada juga seperti itu. Iya. Pak Masya. Oke. Berarti kalau tadi les keyboard dulu kayak Iya. pertama ya, habis itu kira-kira les apa lagi Kak yang ada waktu itu? Apa masih fokus di keyboard aja? Kalau dulu selain keyboard, selain organ, itu dulu dia mungkin semacam kayak drum, gitar itu sudah ada, tapi lebih mandatori ataupun
lebih fokusnya ke keyboard karena keterbatasan alat, kedua keterbatasan pengajar. Alternatif pengajar kan mengharuskan kita juga harus membayar honor mungkin kan ya di saat itu ya. Tapi ya dengan semangatnya tinggi, seiring jalan berwaktu, semakin besarnya mungkin daya minatnya orang untuk belajar musik skala itu, karena memang di zaman itu mungkin tidak terlalu banyak seperti zaman sekarang yang sekolah-sekolah musik sekarang kan sudah menjamur ya, Iya. khususnya di kota Palembang. Iya. Kalau dulu ya jarang, mungkin ada guru ya seperti kita di yang door to door seperti itu. Berarti selain siswa datang ke rumah Kak Riki juga, Kak Riki juga keliling gitu. Keliling. Ke rumah Benar. siswa. Ya jadi itulah seperti marketing yang memang harus mempunyai misi tinggi dari beliau. Ya saya rasa sih itu sebagai inspirasi kita juga, bahwasanya ketekunan dan kerja keras itu yang pasti membuahkan hasil. Bahkan dengan semua keterbatasan tadi Keterbatasan tadi, benar tempatnya Bapak Sa. belum Benar. ada, Benar. tenaga pengajar yang mau membantu juga belum ada. Iya, jadi ada beberapa juga mungkin dalam hal itu kesulitan juga. Tapi ya alhamdulillah sampai dengan sekarang mungkin beliau sudah bisa melewati hal itu. Iya. Semuanya apa ya? Ada waktunya gitu Ada kayak. waktunya, tapi tetap di keyakinan kita yang pernah kita berpakat ikhtiar, dia itu tetap ikhtiar, tetap usaha, bagaimana. Dan ya mungkin mindsetnya sampai dengan sekarang ya, kita tidak ada yang tidak bisa kalau memang dilakukan dengan serius seperti itu. Oke, Kak. Kalau boleh tahu Kak Andi ingat nggak kira-kira di tahun berapa ya Kalista Musik itu mulai kayak ngerekrut tenaga pengajar lain gitu? Kalau perekrutan itu kita sebagai sahabat ini mengetahui cukup itu juga ya, karena memang kita sering intens dulu. Ya dari tahun 2000 itu menjelang mungkin 3 tahun ke depan, tahun 2003 itu masih beberapa tenaga pengajar itu, tapi tidak sebanyak yang sekarang. Itu sudah rekrut Bapak Sa. Sudah ada, tapi untuk lebih memastikan ini lagi mungkin di sekitar tahun 2000-an ya kali ya, itu sudah banyak dan guru-gurunya sudah memang saya lihat sih potensi di bidang musiknya cukup tinggi. Berarti di tahun belasan itu Kalistanya udah di tempat baru apa masih di rumah? Di tempat baru mungkin, kalau yang kemarin kan memang pindah-pindah, tapi tidak terlalu jauh tempat akses Kalista Musik itu berdiri dan pindahnya. Dan alhamdulillah dengan seiring waktu tadi ya pesatnya juga daya minatnya masyarakat khususnya di generasi sekarang untuk belajar musik itu ya mau nggak mau ya memotivasi juga sebagai owner harus menambah kayak gitu kan tenaga pengajar kayak gitu. Kalau kita kilas balik ya gitu ke zaman-zaman tahun 2000-an kayak gitu ya, kan musik itu sebenarnya kayak apa ya, belum terlalu signifikan gitu untuk dipelajari. Nah, gitu. Kalau aku boleh tahu selama era pendirian Kalista Musik itu Kak ya, berarti Kak Riki itu sudah termasuk mensosialisasikan secara nggak langsung Kak ya? Iya. Kalau belajar musik itu sepenting itu. Iya. Jadi saya bilang tadi mungkin seorang Riki itu trendsetter juga di Palembang, khusus di kota Palembang ya. Iya. Karena dulu anak muda yang memikirkan generasi berikutnya buat sama satu pemikiran dan satu lifestyle, satu hobi lah. Karena kalau dulu kan musik itu cuma sekadar ya selingan lah. Dulu zaman-zamannya rental apa itu sudah close kayak gitu kan. Terus zaman-zamannya nongkrong yang hanya bisa main gitar, cuma 2-3 kunci udah close. Nah, tapi beliau sudah memastikan bahwa musik itu asik loh kayak gitu kan. Jadi maka dari itu dibantu juga dengan medsos yang sekarang, beliau juga sedikit banyak sudah mengajak lah dari generasi sekarang, ayo musik itu enak tuh. Nah, apalagi ditambah
dengan era digital, Yes. banyak generasi yang menghabiskan waktu atau menghabiskan harinya itu kan di gadget kan. Iya, betul. Jadi beliau itu selalu mengedukasi bahwasanya musik ini lebih positif kayak gitu kan. Karena memang mungkin ini tidak secara formal seperti sekolah kita SD, SMP, SMA, tapi ini sebagai pengisi ataupun menambah perpustakaan kita sendiri. Iya. sebagai generasi sekarang yang harus multi lah dengan persaingan sekarang kan yang tinggi kalau Bapak saya seperti itu. Iya, jadi berarti itu kayak musik itu kalau di mata Kak Iki bukan sekedar kayak hiburan Bukan gitu ya, sekedar hiburan. tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Ada konteks apa ya, ilmunya gitu ya. Konteks ilmu karena memang beliau kan dari dulu kan selalu mengajak, dan memang dulu tuh mengajak tapi bukan mengejek. Mengejek. Iya. Oke. Jadi bukan berarti yang lu nggak bisa tidak, tapi mengajak itu bisa kayak gitu kan. Iya. Mungkin ada beberapa juga yang murid-murid dia yang sudah dapat sertifikat yang sama dan sudah terjun di bidang musik juga, mungkin tidak di kota Palembang dan di kota-kota lain. Nah, itu saya rasa sih cukup sebagai apa ya, sebagai motivasi beliau juga, karena memang itu tujuan beliau. Iya. Jadikan orang itu lebih baik belajar musik. Kita makin asik ya ngobrolnya Makin ya. asik, Jujur iya. aku agak terharu gitu ya, Iya, iya. membayangkannya ya beberapa bertahun-tahun yang lalu Iya, ternyata Mas. seperti itu perjalanan seorang Kak Riki ya. Iya. Karena aku taunya Kak Riki yang hari ini loh, bukan Kak Riki yang sebelumnya. Sebelumnya. Gitu. Oh, iya. Jadi aku pengen tanya nih Kak, Boleh. Kakak kan sebagai sahabat Kak Riki ya, pastinya sering lah dengar Kak Riki ya. Mungkin diskusi atau bahkan curhat, ngeluh-ngeluh gitu kayak ya. Ada gak sih Kak satu hal yang mungkin apa ya menjadi masalah apa kendala Kak Riki gitu selama berproses dalam mendirikan Kalista Musik itu? Kalau dibilang diskusi itu sudah pasti, Iya. kendala itu sudah pasti, dan hal-hal itu saya rasa sih kemarin sudah dilewati sama beliau. Iya. Iya, karena memang ada beberapa juga kalau kita diskusi, apalagi sekarang temanya sudah mengarahkan ke depan memang. Insight-nya kita mungkin saya juga dapat masukan dari banyak beliau, juga masukan dari beberapa teman-teman kita kayak gitu kan, dari lingkungan kayak gitu. Nah memang mereka apalagi dulu ya sempat kita sama mungkin mengalami proses transisi COVID Iya. ya di 2 tahun terakhir dulu yang mengharuskan aktivitas kita down, aktivitas kita menurun. Nah, itu jadi salah satu kendala juga khusus di Kalista, Iya. di mana murid-murid ketakutan untuk belajar karena diharuskan kita harus berdiam diri di rumah tanpa ada aktivitas karena termasuk mendunia kan dulu kan. Jadi seiring beliau tetap sabar, yang juga tetap jalankan ini, jadi beberapa metode seperti online pun dijalani. Iya. Nah, jadi tetap Kalista tetap dikatakan running lah, jadi tidak vakum, dan dia tetap bisa mendapatkan ilmu yang di rumah, dan dari sini juga tetap bekerja keras untuk menyampaikan kewajibannya, menyampaikan kepada murid-muridnya untuk tetap belajar walaupun dalam kondisi semuanya terbatas ya waktu yang COVID itu Mbak. Iya, berarti jiwa problem solvingnya memang sudah teruji lah. Iya, sudah Iya. sangat ditempa gitu. Iya. Karena keadaan tadi kayak keadaan yang sulit gitu Sulit, ya. iya. Jadi memang ya setiap perjalanan itu pasti ada lah. Badainya pasti ada. Saya rasa sih beliau sudah bisa mengantisipasi dan bisa melewati itu. Iya, oke. Kita tadi banyak ngobrol tentang ini yang mengarah ke masa depan gitu ya, Boleh. sampai sekarang ya. Mungkin aku mau mundur lagi Kak, kilas Boleh. balik gitu. Kalau aku boleh tahu Kak, selain waktu itu mengajar, kira-kira Kak Riki itu ada aktivitas lain enggak gitu? Kalau aktivitas lain ya dulu ya selain dulu masih sekolah formal,
ya memang beliau memang kegiatannya di sosial juga sih dulu, ya, di banyak juga di beberapa kuliah dia bantu mungkin struktur organisasi yang ada di sekolah formal itu ya dia mengikuti gitu kan, bukan hanya di satu bidang musik ya. Ya, dia juga ya karena mungkin sebagai dilihat dari pengalaman musiknya ada ya, sering membantu juga dari beberapa instansi sekolah maupun instansi pemerintahan kayak gitu kan, sampai salah satunya mungkin ya, kita juga buat dia juga saya rasa sih bisa mengapresiasikan pengalaman sama ilmunya itu di membantu pemerintahan dalam artian berikan kayak jingle ya, karya-karyanya mungkin yang sudah dinikmati dari beberapa instansi, beberapa organisasi kayak gitu kan. Ya ini sampai sekarang mungkin bisa apa ya, bisa dibawa ataupun bisa dinikmati dengan yang sudah kerjasama dengan beliau. Iya, berarti memang dari dulu itu bukan cuman multitasking di bidang musik, kayak di bidang lain ya. gitu. Jadi dia tidak melupakan ya lingkungan juga gitu kan. Tetap soft tetap jalan. Iya. Duh, aku sampai gak bisa berkata-kata lagi kayak mendengar ceritanya dari kakak yang bisa dikatakan saksi ya kayak ya, saksi dari. Tapi bukan berarti kita saksi kunci Pak saksi. Oke. Waduh, gitu kayak berarti kayak untuk Kalista Musik sendiri setelah beberapa tahun berdiri tuh barulah ya Kak buka jurusan-jurusan lain kayak piano. Nah itu kalau untuk alatnya waktu itu gimana sih Kak ceritanya sampai bisa terkumpul gitu alatnya? Ya mungkin kalau dulu ya berbagai cara untuk pemenuhan alat ini agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya mungkin ada beberapa hal lah yang diketahui sama Kak Diki yang memang harus terlaksana ya, dari alat yang murah sampai dengan alat yang mahal sekarang udah ada di Kalista gitu kan. Dan Kak Diki juga dan Kalista juga saya apresiasi sudah beberapa menggandeng produk ataupun menggandeng merek-merek alat musik yang cukup ternama. Jadi sudah mempermudahkan beliau, memudahkan Kalista untuk tetap update di bidang alat musik kayak gitu kan. Walaupun dengan beberapa cara ya, alat itu sudah tersedia sekarang di Kalista Musik kayak gitu. Dari berbagai jenis kayak piano aja ada berapa gitu ya? Piano sudah banyak dengan ya sekarang sudah sponsor seperti itu kan. Iya, digital piano lengkap, piano klasiknya ada. Iya, dari yang murah sampai dengan yang mahal. Iya, gitu Kak ya. Bahkan kalau aku gak salah lihat waktu itu Kalista itu menggandeng merek ternama bukan cuma untuk promosi brand dalam konteks penjualan gitu, kayak cuman untuk ujian juga ya kayak Kawai ya. Iya, Kawai seperti ada yang lain juga kan. Rock School gitu kalau gak salah ya. Gitu. Jadi tuh ada gak Kak? Kakak pernah dengar ceritanya langsung dari Kak Diki tentang gimana sih ceritanya bisa menggait brand sebesar itu? Ya mungkin di samping itu Bapak saya brand itu kan melihat konsistensinya sampai dengan saat ini Kalista berdiri dengan cukup memposisikan dia di Kota Palembang ini cukup bisa bisa dikategorikan sebagai sekolah musik yang konsisten ya saat ini. Dan maka dari itu Kawai ya sebagai apresiasi atau sebagai mengajak kerjasama dengan dia untuk memakai produknya dia, memakai mereknya dia dari Kawai maupun yang lain itu atas dasar trust atau kepercayaan. Karena melihat kualitas tadi kayak kualitas apa ya, karena pertama udah berdiri sudah cukup lama, terus dikaji mungkin dari murid ataupun dari profesionalnya dia itu kan, itu salah satu penunjang kan kepercayaan trust atau kepercayaan suatu produk untuk memberikan kan, sekaligus menawarkan bahwasanya nilai lo untuk di Kalista. Iya menarik sekali Kak ya. Siap. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kan
udah apa ya, kembali lagi nih di Kalista Musik. Iya. Jadi gimana sih Kak? Ada gak sih sesuatu yang pengen Kakak sampein gitu? Kayak aku ngeliat Ricky itu sekarang gini gitu. Atau Iya. gimana sih? Pendapat Kakak tentang perkembangan Kalista Musik dan tentang Kak Ricky sendiri gitu. Baik, jadi seorang Ricky memperlakukan Kalista itu seperti membina suatu apa ya, suatu semacam wadah untuk yang tidak boleh mundur, tidak boleh, harus tetap berkembang. Jadi dia selalu mengajarkan kita untuk bersama, mungkin ini sebagai motivasi buat saya dan buat yang lain. Biasanya ketekunan dan semangat yang tinggi itulah sebagai kita yang sekarang ini bisa memberikan inspirasi bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin buat masyarakat. Jadi ini mudah-mudahan yang mendengar maupun yang melihat ini sebagai inspirasi bagi kita sama-sama. Jangan pernah takut, apalagi di generasi sekarang yang cukup persaingan cukup tinggi, ya kan, di bidang akademis, di bidang ini. Coba deh kita kalaupun tidak pandai di bidang akademis, mungkin di bidang lain kita bisa menguasai, seperti di bidang musik, di bidang yang lain. Jadi salah satu itu tidak harus di bidang akademis yang kita kuasai, bidang lain juga bisa menguasai dan bisa juga menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain gitu. Iya Kak, keren sekali ini ya. Iya. Pendapatnya kayak kalau dengar dari cerita Kak Anti tadi, aku kayak ngerasa kalau Kak Ricky itu keras Kak ya. Keras. Keras Baik banget. itu keras dari diri sendiri maupun Iya. yang lain. Iya, keras dalam artian dia berkeras untuk mencapai impiannya, Iya. berkeras untuk apa ya, berpikir gitu, memahami apa sih yang bakal terjadi di masa depan gitu Iya. ya, futuristik ya let's say gitu. Benar sekali. Karena kan siapa sih yang bisa tebak kalau ternyata musik itu bakal jadi tren. Bakal jadi keren. Apalagi dia tidak mudah kan saat ini ya bisa masuk ke industri musik tanpa harus melewati dari fase-fase seperti ajar, Iya. kita belajar seperti itu kan, untuk menjadikan apa modal kita buat ke depan nanti seperti itu. Bahkan dulu kan sebelum apa ya, ramai les musik yang jazz gitu ya, Iya. di tahun 2010-an kalau nggak salah ya, belasan 2011, 2000 sampai 2015 gitu kan, Ya. itu belum rame tuh bahas jazz. Aku tuh pernah kebaca kayak Kalista itu benar-benar memprovide kursus jazz gitu Iya. pada masa itu, dan ternyata di masa sekarang jazz itu booming lagi Booming gitu. lagi. Jadi aku mikirnya kayak kok bisa ya Kak Ricky seolah-olah bisa membaca masa depan. Memprediksi. Iya, memprediksi apa sih yang bakal trending di masa depan, Iya. musik jenis apa gitu. Ya, jadi kalau musik ini kan tergantung selera. Iya. Jadi memang genrenya beliau dulu kita juga di bidang karya kita juga memang sentuhan jazz itu pasti ada diberikan oleh dia. Oke. Tapi kita kolaborasikan dengan pop agar semuanya dapat menikmati. Karena kan sifatnya sekarang lagu ya saya rasa sih easy listening ya. Enak didengar, mudah dihafal, mudah diingat kayak gitu kan. Nah, itu. Jadi beliau tidak melupakan suasana jazz di satu karyanya, tapi tetap menjadikan lagu itu bisa didengar oleh semua kalangan. Tapi dengan saat ini ya mungkin suatu kebetulan juga jazz saat ini ya diminati juga dengan generasi saat ini kan. Kalau dulu kan lebih cenderung ke pop, Iya. ini kan mungkin skala dengan apa perubahan dinamisnya musik, ya, jadi menjadikan apa pendengar itu jadi lebih meningkat lagi untuk daya minat dengarnya itu musik itu apa. Menarik sekali Kak pembahasannya ya. Iya. Gak terasa nih kita Gak terasa. udah di penghujung sesi podcast kita nih. Jadi Iya. mungkin sebelum kita tutup Kak, aku pengen Kak Andi Iya. menyampaikan sesuatu nih ke teman-teman, ke sobat Calista yang lagi menonton podcast ini. Iya. Gitu. Jadi buat sobat-sobat Kalista dimanapun berada, tetaplah berkarya, tetaplah semangat. Dimana gempuran-gempuran yang saat ini, lifestyle yang saat ini berjalan atau saat ini di tahun-tahun ini menjadikan generasi ini menjadi generasi mager kayak katanya kan. Ya, jadi kita harus mempunyai jati diri
Iya. Jati diri, semangat yang tinggi, ketekunan, kecerdasan itu ya apa yang dikatakan patah itu tidak ada usaha, tidak ada rencana ataupun yang kita usahakan itu yang sia-sia Pak Pesan. Jadi saya harap semua yang mendengar ini, baik itu yang di rumah maupun yang di YouTube, berikan semangat buat kita semua. Bahwasanya kita sebagai generasi yang saat ini generasi Z ya, mudah-mudahan tetap semangat dan mencarilah yang tetap bermanfaat buat orang lain. Itu aja kalau dari saya Pak Pesan. Terima kasih Kak Andi atas Sama-sama, penjelasannya. sama-sama. Iya, senang sekali ya bisa Yes. mendengar ceritanya langsung dari Kak Sama-sama Andi Pak gitu Pesan. ya. Sama-sama. Saya juga terima kasih buat Kalista yang sudah izinkan kita buat ngobrol-ngobrol ya. Iya, apresiasi nih buat Kak Andi karena sudah jauh-jauh ini ya Kak Andi. Iya. Di mana Kak? Saya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Iya, langsung datang ke Palembang Iya. untuk mengisi podcast pada hari ini. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Kak ya atas Sama-sama, kesempatannya. sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama, Iya. sehat selalu. Dadah buat Kalista. Dadah. Oke Sobat Kalista, tadi kita sudah menyaksikan podcast tentang sejarah Kalista Music bersama Kak Andi. Setelah kita dengarkan banyak sekali poin penting yang bisa kita pelajarin. Salah satunya tentang bagaimana kita bisa mencapai impian kita dengan cara terus bekerja keras, berjuang, dan memanfaatkan semua potensi dan kemungkinan yang ada. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share podcast ini ke Sobat Kalista lain yang ingin menyimak. Goodbye!